berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Bali jadi tempat latihan favorit tim peserta Piala Dunia U17. Pulau Bali, tempat favorit sejumlah tim Piala Dunia U17 2023, menempa diri. Sejak awal November ini, lapangan-lapangan latihan di Bali ramai dipesan. Beberapa lapangan yang digunakan adalah Bali United Training Center, lapangan Gelora Samudra Kuta, dan lapangan Gelora Trisakti Legian. Skuad Inggris di Piala Dunia U17 bawa debutan termuda Liga Inggris. Timnas Inggris U17 merilis daftar pemain untuk Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Debutan termuda Liga Inggris Ethan Nwaneri jadi andalan tiga singa. Ia sudah merasakan tampil bersama tim utama Arsenal di Liga Inggris. Ia melakukan saat tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Brentford di musim lalu. Kalahkan Messi, striker ini jadi pendatang baru terbaik MLS 2023. Georgios Giakoumakis terpilih menjadi pendatang baru terbaik MLS 2023. Striker Atlanta United asal Yunani itu mengalahkan pemenang Ballon d'Or tahun ini Lionel Messi yang harus puas di urutan kedua. Kekalahan Messi dinilai wajar sebab dampak yang ia berikan kepada Inter Miami di MLS relatif minim. Ia hanya tampil 6 kali dengan mencetak 1 gol dan 2 assist. Kritik Gundogan ke rekannya tak pengaruhi ruang ganti Barcelona. Gundogan mengkritik mentalitas pemain Barcelona usai kalah 1-2 dari Real Madrid di El Clasico. Gundogan merasa hasil ini hadir karena mental para pemain Barcelona tak cukup baik dalam menghadapi pertandingan besar. Direktur olahraga yang juga legenda Barcelona Deco khawatir pernyataan Gundogan ini bakal mengganggu situasi di ruang ganti. Ia menegaskan bahwa masalah ini sudah diselesaikan secara internal oleh klub. Gagal akuisisi MU, Sheikh Jassim mau beli saham West Ham. Sheikh Jassim kabarnya masih tertarik membeli saham klub Premier League setelah gagal mengakuisisi Manchester United. Kini West Ham United yang diincarnya. Sheikh Jassim tertarik pada West Ham karena klub ini memiliki salah satu basis penggemar terbaik di London. Setiap laga kandang The Hammers secara konsisten selalu terjual habis. McTominay berharap MU tak terpecah belah. Rentetan hasil buruk membuat kecaman dari para fans kepada para pemain MU menguat. Mereka juga mulai menuntun manajer Erik ten Hag untuk mundur. Gelandang MU, Scott McTominay mengungkap para pemain juga begitu kecewa tak bisa menyenangkan fans. Ia berharap fans dan penggawa MU tak terpecah belah dengan situasi ini. Pemain asal Skotlandia ini meminta para fans untuk bersabar karena ia yakin MU akan segera bangkit. Duet Alvarez-Haaland bakal terus tebar bahaya. Alvarez menegaskan sangat nyaman bermain dengan Haaland. Ia menilai kolaborasinya dengan Haaland sangat berbahaya karena keduanya bisa saling melengkapi. Kami telah menunjukkan musim ini bahwa kami bisa melakukannya. Kapanpun kami bermain bersama, kami selalu mencetak gol dan berkontribusi lewat assist. Saya senang atas apa yang telah dia capai, ujar Alvarez dikutip dari situs Manchester City. Kevin De Bruyne dan operasi hamstring yang dilakukannya. Kevin De Bruyne angkat bicara terkait kondisinya saat ini. Dia menyebut pemulihannya berjalan oke dan berharap hamstringnya sudah jauh lebih kuat ketika kembali ke lapangan. Itu adalah operasi yang serius. Ini sebenarnya berjalan sangat baik. Akan ada pemindaian besar-besaran minggu depan dan kita akan tahu bagaimana perkembangan cederanya.
Pada akhirnya semuanya berjalan sesuai jadwal. Saya belum diberi waktu untuk bisa bermain sepak bola lagi, kata De Bruyne dilansir dari The Independent. Arsenal dinilai butuh striker lagi buat kejar trofi Liga Inggris. Sejauh ini Meriam London menunjukkan bisa kembali bersaing di papan atas. Tim polesan Mikel Arteta itu belum terkalahkan, menempati posisi kedua dan hanya tertinggal 2 poin dari Tottenham Hotspur di puncak klasemen. Ex-gelandang Arsenal, Ray Parlour melihat Arteta masih kekurangan ketajaman di lini depan. Dengan Gabriel Jesus terhambat rangkaian cedera, Arsenal butuh opsi untuk Eddie Nketiah jika ingin terus berada di jalur juara. Pelatih Lyon Grosso bisa saja buta dalam serangan bus. Grosso mengalami pembengkakan pada mata kirinya dan memerlukan 16 jahitan. Dengan Lyon menyatakan bahwa dia terkena botol. Pelatih Marseille Gennaro Gattuso mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan mantan rekan setimnya di Italia dan mengecam pelakunya. Saya menyayangkan hal ini terjadi. Saya berbicara dengan Fabio tentang betapa beruntungnya dia. Karena jika benda itu terkena matanya, dia bisa saja buta. Pada akhirnya dia sebenarnya beruntung dengan situasi tersebut, ujar Gattuso. Leroy Sané belum pikirkan kontrak baru di Bayern. Leroy Sané berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan bersama Bayern Munich. Hal itu membuatnya rawan menjadi incaran klub-klub besar Eropa, terlebih lagi kontraknya bersama Bayern yang hanya menyisakan kurang dari 2 tahun. Sané masih belum memikirkan peluang untuk memperpanjang kontraknya di Bayern Munich. Saat ini, winger berusia 27 tahun itu hanya ingin fokus untuk menunjukkan penampilan terbaiknya demi memperbesar peluangnya tampil membela timnas Jerman di Piala Eropa 2024 mendatang. Baru sembuh, Emil Smith Rowe harus absen beberapa pekan lagi. Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa Emil Smith Rowe harus menepi selama beberapa pekan karena cedera lutut setelah gelandang Arsenal tersebut absen dalam kekalahan atas West Ham United di Carabao Cup. Ini merupakan pukulan telak bagi pemain berusia 23 tahun itu yang telah menemukan kembali performa terbaiknya musim ini setelah mengalami masalah cedera pada musim lalu yang membuatnya absen selama 524 hari. Dia mengalami cedera pada lututnya dan dia akan absen selama beberapa pekan, kata Arteta. Kepergian Mohamed Salah dari Liverpool sudah tidak bisa dihindari. Liverpool akan menjual Mohamed Salah di akhir musim, itulah pandangan Gaby Akbon Lahore yang yakin Salah ditakdirkan untuk bergabung dengan klub Liga Pro Arab Saudi pada musim depan. Meski mengakui bursa transfer Januari mungkin terlalu cepat bagi pemain berusia 31 tahun tersebut, ia yakin kepindahan di musim panas ini tidak bisa dihindari. Kontraknya memang masih tersisa 1 tahun, dan Liverpool tahu itu akan datang dan memiliki peluang untuk mencari penggantinya. Namun untuk saat ini, The Reds bersikeras pada posisi mereka untuk tidak menjual Salah. Legenda Arsenal sarankan Manchester United segera memecat Erik ten Hag. Sebuah saran diberikan oleh legenda Arsenal Paul Merson kepada Manchester United untuk sesegera mungkin memecat Erik ten Hag. Merson melihat performa Manchester United selama musim ini yang benar-benar buruk di tangan Ten Hag. Menurut Merson, Ten Hag harus segera dipecat untuk tak membuat situasi semakin buruk. Ten Hag sudah membuat lingkungan Manchester United menjadi toksik. Saya tak tahu seberapa buruknya kondisi ruang ganti, ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan, tugas Merson. Manuel Locatelli siap tanda tangani perpanjangan kontrak bersama Juventus. I Bianconeri baru-baru ini telah membahas kontrak baru untuk sejumlah pemainnya. Juventus sedang membahas detail mengenai kontrak baru Manuel Locatelli yang dikabarkan siap untuk menandatangani perpanjangan kontrak dalam waktu dekat.
Locatelli sendiri mengaku siap untuk menandatangani kontrak baru dengan Juve yang akan membuatnya terikat hingga musim panas 2028 mendatang dengan peningkatan dalam gajinya. Dengan sistem permainan Allegri, dia berkembang menjadi sosok penting dalam skuad untuk tim raksasa Turin. Sepakat, Zlatan Ibrahimovic akan kembali ke AC Milan duduki jabatan manajer. Ibrahimovic siap merambah manajemen Milan, tetapi dia memiliki satu persyaratan yang saat ini masih dinegosiasikan. Milan memberi Ibrahimovic peran utama dan bukan sekedar proyek basa-basi. Ibrahimovic kembali ke Milan sebagai manajer atau penghubung dengan Pioli yang juga sebenarnya mendorong keras klub agar bekerja dengannya. Kendati begitu, ada satu poin terakhir yang mesti diselesaikan sebelum semua diresmikan. Ibrahimovic mempersyaratkan dirinya dibebaskan menjalankan bisnisnya bahkan setelah dia resmi kembali ke Milan. Jika ingin dapat uang, Real Betis harus turunkan mahar pilarnya. Pilar Real Betis, Juan Miranda, tengah ditaksir AC Milan di tengah tipisnya kontrak sang pemain. Los Verdiblancos harus menurunkan harga jualnya andai masih mau mengeruk keuntungan dari penjualan mantan pemain Barcelona itu. Betis mematok valuasi yang lumayan tinggi untuk Miranda. Tim peminat harus merogoh minimal €100. Angka tersebut jelas terlampau lumayan tinggi. Betis mungkin perlu mereduksi mahar yang mereka minta untuk pilarnya. Pasalnya sisa kontrak Miranda hanya 6 bulan dan valuasi itu dirasa lumayan tinggi. Xavi tidak punya niat untuk istirahatkan Gundogan. Tiba dengan status bebas transfer, Ilkay Gundogan menjadi salah satu pemain yang diandalkan Xavi Hernandez musim ini. Gundogan kini telah bermain 90 menit penuh dalam 11 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi untuk Barcelona dan Jerman. Dan tidak ada satu pertandingan pun di mana dia tidak tampil. Xavi sangat menyadari bahwa gelandang veterannya perlu diistirahatkan, namun mungkin tidak dapat segera melakukannya. Mencadangkannya sekarang bisa menjadi prospek yang beresiko mengingat pernyataannya setelah kekalahan di El Clasico. Kylian Mbappe kian dekat. Era baru Los Galacticos di Real Madrid segera dimulai. Era baru skuad bertabur bintang Real Madrid bakal segera hadir lagi. Los Galacticos sudah mendekati sempurna menyusul semakin dekatnya Kylian Mbappe ke Los Blancos. Kini kedatangan Jude Bellingham digadang-gadang sebagai sinyal awal dari era baru Los Galacticos Jilid 3 di El Real. Florentino Perez sudah merancang Los Galacticos Jilid 3 dengan proyeksinya skuad akan komplit pada musim panas 2024 dengan Kylian Mbappe adalah target utamanya. Kylian Mbappe dianggap akan memimpin lini depan Los Blancos. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!